Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan latihan-latihan soal untuk persiapan menghadapi asesmen sumatif akhir semester. Baik, di sini ada contoh soal di sini. Perhatikan gambar pengukuran batang kayu berikut. Di sini ada batang kayu, kemudian ada penggaris. Hanya saja di sini di penggarisnya itu ternyata tidak di angka 0. Nah, pertanyaan panjang batang kayu yang terukur oleh penggaris tersebut adalah berapa? Nah, kita anggap saja bahwa di angka 16 ini adalah 0 atau start, kalibrasi dulu. Nah, maka kita mulai menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6. Nah, di sini ada 1, 2. Berarti 6,2 cm. Selanjutnya, perhatikan ciri-ciri dari sifat zat di bawah ini. Sifatnya berubah mengikuti wadah atau tempat dan sedikit renggang. Di sini ada sedikit renggang. Dapat bergerak bebas. Dari kedua ciri tersebut menunjukkan ciri dari sifat zat adalah zat cair ya. Mohon maaf, ini zatnya adalah zat cair. Nah, kemudian selanjutnya alam mengamati sebuah partikel. Ternyata partikel tersebut termasuk ke dalam partikel padat. Berikut ini yang termasuk ke dalam ciri-ciri dari partikel padat yang diamati oleh alam. Yang paling benar adalah partikel padat ya, partikel padat. Berikatan sangat lemah. Ini bukan ya, ini gas ya, zat gas. Kemudian dapat mengalir dan bergerak secara acak. Tidak ya, tidak bisa. Kemudian dapat menyebar bebas, tidak. Memiliki pola teratur dan berikatan kuat. Benar. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, peristiwa ketika air yang dimasak, di mana terjadi perubahan wujud zat dari cair. Cair menjadi gas, maka disebut menguap. Selanjutnya, Sekar mengamati es batu yang berubah menjadi air, di mana peristiwa tersebut mengalami perubahan wujud meleleh, yakni terdapat perubahan zat dari zat, di sini dari padat menjadi cair, berarti ya, dari padat menjadi cair. Selanjutnya, perhatikan contoh peristiwa perubahan zat atau materi di bawah ini. Yang termasuk ke dalam contoh perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor berapa? Pembuatan larutan gula. Pembuatan larutan gula ya. Kemudian nasi menjadi bubur, ini kimia ya. Ini kimia. Besi berkarat juga ini kimia. Meja menjadi kayu berarti tidak menjadi zat yang baru. Pembuatan larutan gula juga sama, tidak menjadi zat baru, berarti pilihannya adalah 1 dan 4. Ya, 1 dan 4. Ya, next. Dalam sebuah praktikum massa jenis, terdapat benda yang ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air terjadi peristiwa mengapung. Di mana peristiwa benda mengapung berarti massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi ketika mengapung itu berarti massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Kalau kita tuliskan berarti massa jenis benda ya, lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Oke, kita lanjut. Massa sebuah logam aluminium mencapai 150 gram dengan volumenya 30 cm kubik. Berapakah massa jenis logam aluminium tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah massa jenisnya. Massa jenis aluminium, massa jenis itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Maka hasilnya adalah massanya 150 gram
Ya, 150 gram dibagi 30. Hasilnya adalah 5. Satuannya ya ini berarti gram, ya, satuannya gram per sentimeter kubik. Oke, kita lanjut berikutnya. Dalam pengukuran termometer didapatkan hasil 40 derajat Celcius. Namun bagaimanakah hasilnya jika 40 derajat Celcius ini dirubah ke dalam skala Reaumur? Berarti 40 derajat Celcius ya, sama dengan berapa Reaumur? Nah, kita ingat angka pembandingnya. Angka pembanding untuk Celcius itu adalah 5. Ya, angka pembandingnya adalah 5. Untuk Celcius itu 5. Kemudian dikali dengan Reaumur. Angka pembanding Reaumur adalah 4. Berarti 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 kali 4 berarti sama dengan 32 derajat Reaumur. Tuh jawabannya. Next. Kalor adalah bentuk energi yang berhubungan dengan apa? Dengan perubahan suhu. Karena kalor itu adalah suhu yang senantiasa mengalir. Dari mana? Dari yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ya, selanjutnya OPEC memasak daging sapi dengan massa daging sebesar 10 kilogram. Nah, di sini berarti yang ditanyakannya adalah besar kalor. Berarti Q sama dengan ya massa dikali kalor jenisnya dikali dengan perubahan suhu. Massanya adalah 10 kilogram. Kalor jenisnya 350. Kemudian perubahan suhunya sebesar 10. Maka langsung saja ya ini dikalikan saja. Berarti 10 dikali 350. 3.500 dikali 10. Berarti 35.000. Satuannya joule. Atau jika dirubah ke dalam kilojoule. Berarti 35 kilojoule. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.